Halo, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Wah, puji Tuhan, anak-anak, mama dan papa di rumah masih dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tematik. Tema yang pertama, Ibu akan menjelaskan tentang tema 1, yaitu hidup rukun. Dalam tema 1 ini ada 4 subtema anak-anak. Subtema yang akan kita pelajari hari ini adalah subtema 1, hidup rukun di rumah. Nah anak-anak, sekarang kita akan masuk ke pembelajaran pertama. Anak-anak sudah siap untuk belajar hari ini? Wah, puji Tuhan ya, Ibu harap anak-anak sudah siap belajar, sudah mempersiapkan buku-buku pelajaran hari ini. Jangan lupa anak-anak mendownload e-book tema 1 dari link e-book yang sudah Ibu berikan. Anak-anak, nah apakah anak-anak sudah tahu buku tulis yang akan kita gunakan di kelas 2? Ada yang sudah tahu? Iya anak-anak, buku tulis yang akan kita gunakan di kelas 2 itu adalah buku kotak-kotak dan buku halus kasar. Anak-anak pasti sudah pernah melihat ya bentuk buku kotak-kotak itu seperti apa. Tetapi di antara anak-anak pasti ada yang belum melihat buku halus kasar itu seperti apa ya Bu Dian, Bu Hermin, Bu Didi. Nah, nanti Ibu akan mengirimkan contoh bentuk buku halus kasar yang akan kita gunakan di kelas 2. Anak-anak, sekarang Ibu akan menjelaskan tentang tema 1 hidup rukun, subtema 1 hidup rukun di rumah pembelajaran pertama. Tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari di pembelajaran pertama ini apa ya kira-kira? Yang pertama, dengan diberikan teks cerita tentang hidup rukun yang mengandung ungkapan, anak-anak dapat menyebutkan ungkapan yang terdapat pada teks cerita tersebut dengan tepat. Nanti Ibu akan memberikan sebuah cerita, lalu di dalam cerita tersebut ada banyak sekali ungkapan-ungkapan yang ada pada teks. Nah, artinya apa ya? Nah, nanti kita akan pelajari bersama-sama. Tujuan pembelajaran yang kedua itu adalah dengan diberikan kumpulan kubus lebih dari 100, siswa atau kalian dapat menyatakan kumpulan objek dengan bilangan sampai dengan 999 dengan benar. Nanti di layar ada sebuah gambar kubus anak-anak. Nanti akan Ibu jelaskan juga. Tujuan pembelajaran yang ketiga adalah dengan diberikan kumpulan kubus lebih dari 100, kalian dapat membaca lambang bilangan sampai dengan 999 dengan tepat. Nah, nanti selain kalian menyatakan kumpulan objek tersebut, kalian harus membaca lambang bilangan yang sampai 999 itu dengan tepat. Tujuan pembelajaran yang terakhir, dengan diberikan lagu anak, kita dapat membedakan panjang pendek bunyi lagu anak dengan tepat. Nah, anak-anak, ini adalah beberapa tujuan pembelajaran yang akan kita capai di hari ini. Sekarang kita akan mulai masuk ke KD 3.1, merinci ungkapan ajakan perintah penolakan yang terdapat dalam teks cerita atau lagu yang menggambarkan sikap hidup rukun. Anak-anak, di pembelajaran pertama ini Ibu akan memulai dengan sebuah cerita. Judulnya adalah Ayah dan Ibu Menyayangi Elmi. Nah, itu judulnya. Kita baca bersama-sama yuk. Oke. Ayah pulang dari perjalanan dinas dari
Jakarta. Beliau tidak lupa membawakan buah tangan untuk Elmi. Elmi adalah anak yang murah hati. Ia selalu berbagi dengan anggota keluarganya. Ia juga selalu membantu orang tuanya. Ayah dan ibu sangat menyayangi buah hati mereka. Anak-anak, dalam cerita ini, coba kalian lihat anak-anak. Ada sebuah kata yang bercetak miring. Iya. Nah, kata-kata tersebut itu memiliki ungkapan, memiliki arti, ya. Ungkapan memiliki arti. Nah, coba kita lihat kata yang pertama. Oh, ada buah hati. Kita lihat dari bawah. Ada kata buah hati dari kalimat ayah dan ibu sangat menyayangi buah hati mereka. Buah hati ya memiliki makna anak. Jadi ungkapan atau arti kata dari buah hati itu adalah anak ya. Sama saja dengan ayah dan ibu sangat menyayangi anak mereka. Nah, anak-anak, sekarang ungkapan kata yang kedua itu ada kata buah tangan ya. Pada kalimat beliau tidak lupa membawakan buah tangan untuk Elmi. Nah, yang bercetak miring itu adalah kata buah tangan. Buah tangan itu memiliki arti yaitu oleh. Jadi kalau kalian mendengar kata buah tangan, oh, buah tangan itu artinya oleh-oleh, ma, pa. Nah, jadi anak-anak tahu arti dari buah tangan. Nah, kata yang ketiga kira-kira kata apa ya anak-anak ya? Oke, murah hati dari kalimat Elmi adalah anak yang murah hati. Betul sekali. Kira-kira kata murah hati ini memiliki makna apa ya anak-anak? Masih ingat atau anak-anak sudah pernah mendengar? Oke, murah hati itu adalah kata atau memiliki arti suka memberi. Anak-anak, kalau kalian suka memberi berarti kalian murah hati. Oke, begitu ya anak-anak ya. Nah, sekarang tadi ibu menjelaskan contoh ungkapan, arti ungkapan. Nah, anak-anak tahu tidak ungkapan itu artinya apa sih? Maksudnya apa sih dari ungkapan itu? Nah, ungkapan itu adalah gabungan kata yang memiliki arti berbeda dengan kata asalnya. Jadi sebuah gabungan kata memiliki arti berbeda dengan arti asalnya tadi, kata asalnya tadi. Seperti ringan tangan, itu tadi apa artinya? Lalu buah hati artinya apa? Gitu. Nah, sekarang ibu punya teks kedua, yaitu judulnya Gemar Membaca. Anak-anak, kita baca bersama-sama lagi ya. Oke. Elmi memiliki banyak koleksi buku di rumahnya. Elmi memang anak yang pantas dijuluki kutu buku. Paling senang Elmi membaca kisah Mona, anak yang rendah hati, walaupun dia memiliki segudang prestasi. Sedangkan Dimas suka membaca kisah Ksatria sebagai tangan kanan raja dalam menghadapi musuh-musuhnya. Anak-anak, dalam cerita ini ada 3 ungkapan yang memiliki arti. Kita lihat bersama-sama arti dari kutu buku, rendah hati, dan tangan kanan. Nah, anak-anak, dari ketiga kata ini kira-kira artinya apa ya? Anak-anak pasti sudah membaca. Kutu buku itu memiliki arti gemar membaca buku. Rendah hati memiliki arti tidak sombong, dan tangan kanan itu memiliki arti orang kepercayaan.
Begitu ya anak-anak ya. Jadi dari ungkapan-ungkapan ini memiliki arti yang berbeda. Nah anak-anak, sekarang Ibu mempunyai contoh lainnya. Contoh ungkapan lainnya. Kita lihat bersama-sama. Contoh pertama. Kecil hati memiliki makna takut. Ya, kecil hati memiliki makna takut. Lalu yang kedua, banting tulang memiliki makna kerja keras. Wah, mama dan papa kalian pasti sudah banting tulang untuk kalian supaya kalian bisa bersekolah untuk mendapatkan ilmu, ya. Lalu ada arti kata apa lagi ya? Oh, bunga tidur. Pernah mendengar ya, bunga tidur itu artinya adalah mimpi, ya. Jadi kalau bunga tidur artinya mimpi. Lalu contoh kata yang lain, anak emas berarti memiliki makna anak kesayangan. Siapa nih yang di rumah jadi anak emas bagi mama papanya? Ayo angkat tangan. Begitu ya anak-anak ya. Ini adalah beberapa contoh ungkapan yang sudah Ibu berikan. Nanti masih banyak sekali ungkapan-ungkapan lainnya. Anak-anak, sekarang kita masuk ke KD 3.1, menjelaskan makna bilangan cacah dan menentukan lambangnya berdasarkan nilai tempat dengan menggunakan model konkret serta cara membacanya. Anak-anak, perhatikan susunan buku di rak berikut ini. Nah, buku-buku tersebut itu tersusun rapi dong. Nah, kira-kira berapa banyak buku di dalam rak tersebut ya? Lalu bagaimana agar mudah menghitungnya? Kita lihat rak bukunya. Nah, ini adalah contoh gambar dari susunan buku yang ada di dalam rak. Ya, kira-kira anak-anak tahu tidak banyak buku di dalam rak tersebut ada berapa? Nah, misalkan kita mengelompokkan buku-buku tersebut, masing-masing kelompok berisi 10 buku. Ya, misalnya yang bagian atas itu ada 10 ya. Lalu yang di tengah ada 10, yang paling bawah ada 10 gitu misalnya. Satu kelompok buku ada 10 buku. Satu kelompok buku itu memiliki arti 1 puluhan. Jadi 10 itu adalah sama saja dengan 1 puluhan. Nah, lihat, tadi Ibu sudah mengatakan satu kelompok buku itu 10 buku kan isinya. Itu artinya satu kelompok buku itu adalah 1 puluhan. Nah, anak-anak, lihat ya sebentar. Di sini ada 5 kelompok buku ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, tadi dikatakan bahwa satu kelompok buku berisi 10 buku. Karena di sini ada 5 kelompok buku, berarti di dalam kotak besar ini yang Ibu lingkari ini berisi 50 buku. Ya. Lalu yang di sebelahnya ini kita lihat itu berisi 7 buku. Nah, jika kita hitung, ternyata yang sebelah itu ada 50. Yang ini ada 50, Bu. Nah, ada 50. Lalu yang sebelah lagi ada 7. Ya. Nah, maka hasilnya berapa, Bu? Jadi banyak buku adalah 57 anak-anak. Begitu ya. Jadi kita jumlahkan. Nah, anak-anak, ternyata kelompok buku ini seluruhnya berjumlah 57 buku. Nah, anak-anak, sekarang kalau buku-buku tersebut sangat banyak jumlahnya, sampai dengan ratusan atau lebih. Nah, berarti kita bisa mengelompokkannya dengan cara berikut ini.
Satu kelompok buku itu 10 buku. Kalau 10 kelompok buku berarti ada 100 buah buku. Kita ulang. Satu kelompok buku ada 10 buku. Satu kelompok buku ada 10 buku ya. Tapi kalau ada 10 kelompok buku, maka jumlah buku tersebut itu adalah 100 buah. Ya, coba anak-anak menjumlahkan. Satu kelompok buku ada 10 buku. Kalau 10 kelompok buku, sedangkan masing-masing kelompok itu ada 10 buku, berarti kalau dijumlahkan, oh ternyata 100 buah buku. Kalau nggak percaya, coba anak-anak jumlahkan sendiri di rumah ya. Nah, anak-anak, di depan ini ada beberapa bentuk kubus ya. Nah, kubus yang warna ungu atau yang paling atas itu ibu namakan kubus satuan ya. Itu namanya kubus satuan yang paling atas ini. Ini adalah kubus satuan. Nah, apabila ada 10 kubus satuan yang disusun, maka menjadi kubus puluhan. Nah, ini ibu susun menjadi 10. Ini ada 10 kubus. Maka ini dikatakan adalah kubus puluhan ya. Lalu yang paling bawah ini adalah kubus ratusan. Mengapa dikatakan kubus ratusan? Karena masing-masing kelompok ini dari bawah sampai atas ini berjumlah 10 ya. Lalu kalau dari kiri ke kanan ini juga berjumlah 10. Nah, jika dijumlahkan maka kubus ini ada 100 ya. Begitu. Nah, sekarang lihat contoh berikut ini. Anak-anak, perhatikan. Di sini ada kubus yang berjumlah 100 ya. Lalu yang di tengah ditambahkan kubus yang berjumlah ternyata ada 30 ya. Yang berbentuk panjang ini isinya masing-masing kelompok itu ada 10. Nah, di sini ada 3 kelompok kubus. Ternyata isinya 30. Lalu kubus satuannya itu ada 8 anak-anak. Nah, anak-anak, banyaknya kubus di samping itu adalah 138. Mengapa? Ibu akan menjelaskan. Nah, 100 ini adalah kelompok ratusan. Ya, 100 ini adalah kelompok ratusan. Nah, ini adalah kelompok ratusan. Lalu yang di tengah itu adalah kelompok puluhan. Nah, ini puluhan, namanya kelompok puluhan. Nah, yang terakhir ini adalah kelompok satuan. Nah, maka jika dijumlahkan 100 ditambah 30 ditambah 8 itu hasilnya 138 kubus. Nah, anak-anak kira-kira sudah paham atau belum tentang materi ini? Kita pelan-pelan belajar bersama-sama. Nah, sekarang kita masuk ke KD 3.2, mengenal pola irama sederhana melalui lagu anak-anak. Kira-kira lagunya apa ya Bu Dian ya? Aku mau tahu nih. Nah, sebelum masuk ke lagu, Ibu Dian mempunyai sebuah cerita sedikit. Elmi sangat gemar membaca buku. Berarti Elmi dikatakan kutu buku. Ia membaca berbagai jenis buku anak. Hari ini dia membaca buku nyanyian. Ternyata Elmi membaca buku nyanyian. Kira-kira lagu apa ya yang Elmi nyanyikan? Tara,
ini dia lagunya. Anak-anak pernah mendengar ya lagu Ruri Abangku? Yang belum pernah mendengar, ayo kita dengarkan bersama-sama, kita belajar bersama-sama. Yang sudah pernah mendengar, kita bernyanyi bersama-sama. Ajak mama dan papa di rumah. Kita bersama-sama bernyanyi. Ruri adalah abangku, rajin dan senang belajar, dengan menyandang tas di bahu, riang menuju sekolah. Nah, itu anak-anak lagunya. Anak-anak boleh mengulang kembali ya lagunya. Nah, anak-anak, ibu jelaskan dulu ya. Ada 2 tanda. Yang pertama, tanda titik pada bagian yang dinyanyikan pendek. Jika tanda panjang, tanda garis maksud ibu, itu pada bagian yang dinyanyikan panjang. Nah, perbedaannya ya, ibu akan jelaskan. Di sini ada not angka, ada mi dan fa atau 3 dan 4 yang di atasnya memiliki garis ya. Lalu ada not angka sol, ada angka sol dan angka re titik re. Nah, anak-anak, ibu akan menjelaskan satu persatu. Jika tanda titik itu dinyanyikan pendek. Nah, caranya anak-anak melihat not angka yang di atasnya memiliki garis, atau anak-anak melihat not angka tersebut setengah ketukan atau tidak. Ya, kalau angka seperti ini yang ibu tunjuk ini, mi dan fa ini, mi itu memiliki setengah ketukan. Lalu fa itu memiliki setengah ketukan. Maka not angka ini itu ditandai dengan tanda titik karena dinyanyikan dengan pendek. Nah, bedanya kalau misalnya yang bawahnya, yang di bawah ini ada sol. Sol ini memiliki 1 ketukan. Lalu re, angka 2, re ini memiliki 3 ketukan. Nah, maka kalau 1 atau lebih dari 1 ketukan, maka kita berikan tanda strip, tanda garis ya. Maka artinya lagu tersebut dinyanyikan dengan panjang, bagian tersebut dinyanyikan dengan panjang. Nah, lagu Ruri Abangku, anak-anak, lagu Ruri Abangku ini kita nyanyikan sedikit-sedikit sambil ibu jelaskan tanda yang kita gunakan, apakah dinyanyikan pendek atau panjang. Ibu jelaskan ya. Ruri adalah abangku. Oke, bait pertama, Ruri, Ruri. Ru itu dinyanyikan panjang. Mengapa dinyanyikan panjang? Karena di atasnya ru itu dinyanyikan setengah ketukan dan setengah ketukan, ada mi dan fa. Maka ru ini dinyanyikan panjang. Kita beri garis. Nah, ruri. Nah, ri ini 1 ketukan. Di atasnya ada nada sol ya. Sol itu memiliki ketukan 1 ketukan. Nah, maka ru dan ri itu memiliki dinyanyikan panjang karena memiliki 1 ketukan. Nah, bentar ya, ibu jelaskan dulu. Ru, ri ya. Adalah. Nah, ada, a ini dinyanyikan setengah ketukan.
Berarti kalau setengah ketukan ditandai atau dinyanyikan dengan pendek. A. Nah, da. Da-nya juga pendek ya karena setengah ketukan. Lah adalah. Lah ini dinyanyikan satu ketukan, berarti dinyanyikan panjang. Strip, garis ya. Nah, Ruri adalah abangku. Nah, abang, a dan bang itu dinyanyikan pendek. Berarti kalau dinyanyikan pendek diberikan tanda titik. Iya, betul sekali. Abang kukunya ada berapa ketukan itu? Ada re, ada titik, dan re. Berarti ada 3 ketukan. Berarti dinyanyikan panjang. Ini bait 1. Lalu berikutnya, rajin dan senang belajar. Ra. Nah, di sini memiliki 2 ketukan. Berarti ra ini dinyanyikan panjang. Jin juga panjang, dinyanyikan panjang. Dan se. Dan se itu dinyanyikan pendek. Nang panjang. Belajar. Bela. Nah, itu dinyanyikan pendek. Bela. Jarnya panjang. Mengapa jarnya panjang? Karena 3 ketukan pada lagu tersebut. Dengan menyandang tas di bahu. Oke, kita isi bersama-sama. Dengan. Oke, ternyata dengan itu dinyanyikan panjang juga. Menyandang. Menyan itu dinyanyikan pendek. Dang dinyanyikan panjang. Tas di bahu. Tas di dinyanyikan pendek. Bahu dinyanyikan panjang. Riang menuju sekolah. Sekarang panjang. Menu pendek. Panjang. Sekolah. Sependek. Ko pendek. Lah panjang. Nah, ini anak-anak. Tanda titik jika dinyanyikan pendek. Tanda panjang, tanda strip maksud ibu, dinyanyikan panjang. Ya, jangan lupa ya anak-anak, penjelasan ibu tadi diulang-ulang lagi supaya anak-anak paham. Nah, sekarang nih anak-anak, ini kita isi bersama-sama. Oke, kita lihat. Ruri adalah abangku. Oke, ru. Oh, ru itu dinyanyikan panjang karena dia di atasnya setengah ketukan dan dinyanyikan setengah ketukan, berarti ru, berarti panjang ya ketukannya ya. Dinyanyikan panjang berarti tanda strip. Ri. Ri itu dinyanyikan panjang karena satu ketukan. Adalah. Kita lihat. Titik, titik, lah. Itu panjang. Oke. Abangku pendek, pendek, panjang. Rajin, rajin. Ra-nya kira-kira apa? Panjang atau pendek nih? Dinyanyikan panjang atau pendek? Iya, panjang dong. Jin. Jin apalagi panjang karena jin dinyanyikan 2 ketukan. Dan senang belajar ya. Dan senang belajar. Dan senang itu panjang. Bela itu pendek karena cepat ya ketukannya. Jar panjang. Nah, ini anak-anak contoh yang ibu berikan. Nah, anak-anak, sekian dulu pembelajaran kita hari ini. Semoga anak-anak paham, mencermati apa yang sudah ibu sampaikan dalam video ini.
Setelah ini, anak-anak, ibu akan memberikan sebuah tugas yang nanti akan ditulis di buku tulisnya masing-masing. Nah, tugas ini dikumpulkan hari Kamis tanggal 15 Juli 2021, paling lambat pukul 10 pagi. Jadi hari Kamis pagi pukul 10 itu paling lambat mengumpulkan tugasnya. Diusahakan tepat waktu. Oke anak-anak? Nah anak-anak, sampai jumpa di pembelajaran besok. Semoga anak-anak, mama dan papa di rumah masih dalam keadaan sehat, tetap menjaga protokol kesehatan. Ibu Dian juga mengucapkan terima kasih kepada mama dan papa karena masih mendampingi anak-anak di rumah. Terima kasih anak-anak, terima kasih mama dan papa. Sampai